Iya, mohon maaf saya juga ganti kostum nih ketika Mas Hartoyo karena tadi ketumpahan sambal Iya Bapak Ibu, dari pagi kita sudah mendengar begitu banyak membicarakan tentang satu hal. Nah sekarang kita mau dengar dari orang yang punya pengalaman langsung. Jadi sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Hartoyo, orang Muslim tapi sudah biasa masuk gereja. Coba belum ganti-ganti jadi Kristen juga ya, masih Muslim. Biodata beliau ada di belakang, di makalah yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu ada di bagian belakang. Sekarang apa? Pengusaha Mas? Pengusaha sekarang. Beliau sekarang punya apa butik lah ya? Oh bukan ya, organisasi, nanti beliau bisa ceritakan lebih lanjut. Orang Jawa tapi lahir di Sumatera, pernah bekerja di banyak tempat, bisa Bapak Ibu baca, dan juga suka ada tulisan-tulisannya juga ya. Dan belakangan ini tenar di TV. Minggu lalu mungkin ya, atau minggu lalu diundang oleh Karni Ilyas untuk hadir di ILK. Silakan Mas Toyo, apa yang sudah disiapkan mangga disampaikan untuk kami dengar. Terima kasih. Ya, selamat sore. Ini momen yang melelahkan karena dari pagi ya. Dan pertama ini kehormatan sekali buat saya, dan yang paling buat saya bangga saya bisa berdiri di atas mimbar gereja. Mimbar gereja yang nggak pernah, kalau dulu nggak boleh kan sama kawan-kawan saya, dan bapak saya nggak pernah melarang, tapi teman-teman saya melarang. Dan sekarang saya berdiri di sini, di belakangnya ada Salim. Saya mati lampunya, soalnya di foto kan cantik saya. Ya, pertama itu kehormatan sekali buat saya, dan saya senang juga saya bisa berbagi pengalaman waktu dihubungin sama panitia untuk berbagi. Saya senang, apalagi waktu saya baca tornya itu saya disandingkan dengan Mas Gunawan Muhammad ya. Beliau itu tokoh besar, tokoh nasional, dan pernah menulis tentang kesaksian beliau sebagai orang tua yang menerima anaknya lesbian. Dan bisa baca di internet ya tulisannya, dan benar-benar ini baca tulisannya, oh my god, seandainya saya punya orang tua seperti itu gitu. Ya saya nggak akan bahas soal teori karena saya juga di sini diminta untuk berkesaksian. Tadi dari pagi sampai sore tadi ada banyak hal yang disampaikan, dari mulai soal konsep apa itu seksualitas, LGBTIQ dan bla bla bla, soal teologi, dan tadi ada soal ilmu psikolog dan psikiatri. Jadi saya hanya akan cerita tentang pengalaman saya sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Amanda dan Dr. Luki tadi sebenarnya proses yang saya alami di masa-masa saya kecil sampai mungkin sekitar tahun 2002 gitu ya. Saya lahir tahun 76, sampai tahun 2002 saya menemukan sesuatu yang saya cari gitu. Dan jujur aja sebenarnya dunia LSM itu membuat saya kayak titik balik dari hidup saya tentang keberagaman ya, bukan cuma soal seksualitas tapi juga soal keberagamaan, soal bagaimana saya bisa menghormati saudara-saudara saya, saudara-saudara saya yang non-muslim. Bagaimana saya bisa percaya diri dan bangga bisa berdiri di atas mimbar gereja ini. Dan itu proses panjang sekali yang harus saya alami. Saya selalu pernah bilang, saya bersyukur pada Tuhan saya dilahirkan sebagai gay, dan saya tidak tahu apa yang menyebabkan saya gay. Di tulisan ini ada, mungkin kalau saya tidak dilahirkan sebagai gay, yang tidak pernah merasakan cinta pada perempuan, saya tidak pernah sensitif pada penderitaan kawan-kawan kita non-muslim, kawan-kawan kita Katolik, bagaimana teman-teman sulitnya mendirikan gereja. Saya mungkin tidak pernah sensitif itu. Mungkin saya tidak pernah empati pada perempuan korban perkosaan. Bagaimana teman-teman Papua berjuang, bagaimana anak-anak yang diperdagangkan, bagaimana teman-teman GKI Yasmin dan HKBP Philadelphia harus berdiri di depan istana. Saya mungkin tidak pernah empati itu. Kalau saya tidak gay.
Karena saya adalah seorang laki-laki Jawa Muslim. Laki-laki Jawa Muslim itu udah jadi karcis nomor tetangganya udah nomor 3 untuk bisa jadi presiden ya. Iya benar, laki-laki Jawa Muslim ya kan? Itu kan udah enak. Coba kalau jadi orang Papua, walaupun pintar sulit menjadi presiden Indonesia ini. Terus Kristen lagi, perempuan lagi ya, sudahlah ya, perempuan Papua Kristen ya, lesbian lagi udah. Ya, saya mendengar tadi sebenarnya ada pertanyaan sebelum saya ceritakan dan saya akan baca pengalaman saya. Saya ingat waktu saya hadirin sebuah acara seperti ini di Universitas Maranatha di Bandung. Pak siapa rektornya sih, Profesor yang pokoknya dia rektor Universitas Maranatha. Dia ngomong seperti ini dan saya terngiang sekali. Jangan-jangan itu yang bermasalah itu bukan LGBT. Jangan-jangan yang bermasalah itu sosialnya. Masyarakat yang menolak itu yang bermasalah. Dia yang harus diterapi, bukan LGBT-nya. Bapak itu bilang gini, LGBT saya menjadi gay itu atau kawan-kawan LGBT menjadi gay tidak perlu justifikasi atau izin orang lain. Mereka hadir dan ada seperti itu. Ya mereka itu ada ya karena mereka, saya nggak tahu apakah diciptakan seperti itu atau karena apa. Maka saya tidak pernah mau memperdebatkan soal apakah dia genetis atau lingkungan. Karena buat saya itu tidak penting. Yang menjadi penting adalah bagaimana dia tidak menangis dan ketakutan sebagai manusia. Itu menurut saya jauh lebih penting. Bagaimana dia bisa dihormatin harkat dan martabatnya. Bagaimana dia bisa tumbuh kembang menjadi sebuah manusia dan berkarya pada bangsa ini. Sehingga bisa menjadi Oscar Lawalata dengan rancangan-rancangan bajunya yang luar biasa. Saya pikir itu lebih penting. Jadi kata kata rektor itu jangan-jangan memang non LGBT-nya yang bermasalah. Jangan-jangan memang kita tidak pernah menempatkan orientasi seksual selain heteroseksual setara. Jangan-jangan kita tidak pernah bolehkan teman-teman LGBT duduk di depan ini untuk bisa mengikuti ibadah karena dia transgender atau transmen atau dia homo atau dia lesbian. Dia sudah ditempatkan sebagai liar. Kamu boleh ke gereja tapi kamu duduknya di belakang. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan ada sistem yang membuat mereka terpinggirkan oleh secara sistematis atas nama agama, atas nama sosial, atas nama budaya, atas nama moral, atas nama susila, atas nama nilai-nilai yang menurut kita tidak pantas. Jangan-jangan itu ya. Juga saya ngomong seperti ini karena saya lagi belajar sosiologi. Oke, saya akan membacakan tentang pengalaman hidup saya. Saya buat judul tulisan ini sangat reflektif ya. Tulisan ini judulnya Kejujuran dan Keberanian Modal Mencapai Keadilan. Saya merasa bahwa saya bangga menjadi gay dan menjadi manusia warga negara Indonesia karena saya jujur menjadi diri saya tidak mau menjadi orang yang munafik. Karena itulah saya harus berjuang untuk mencapai keadilan. Seperti manusia lainnya, saya tidak pernah meminta dilahirkan seperti apa, sebagai apa. Apakah akan berpenis, bervagina, beragama tertentu, atau mungkin ateis atau agnostik. Bersuku apa, berbahasa apa, termasuk negeri di mana saya pertama sekali harus hidup. Semua by design oleh pihak lain. Apakah itu dari Tuhan bagi mereka yang percaya Tuhan, atau dari orang tua, atau dari masyarakat? Ada sesuatu yang mengontrol yang kita sendiri tidak bisa mengontrolnya, termasuk saya. Akan seperti apa diri kita, termasuk perihal orientasi seksual itu? Apakah akan menjadi homoseksual, biseksual, heteroseksual, atau aseksual sama sekali? Kadang ada hal yang sulit kita pikirkan. Kenapa saya menjadi seorang yang berpenis, disebut laki-laki feminin, dan punya ketertarikan pada laki-laki dengan tipe yang cerdas, yang suka baca filsafat, dengan sedikit berkulit hitam. Jadi selera saya itu ya, laki-laki yang berkulit hitam, sukanya membaca buku filsafat. Jadi kalau yang baca novel roman-roman nggak masuk kategori saya.
kesel baca filsafat boleh dikatakan. Semua seakan-akan mengalir begitu saja dalam proses hidup saya, tetapi karena identitas itulah saya atau kita harus berhadapan pada persoalan-persoalan hidup yang sulit saya harus alami. Saya jadi teringat dengan buku ini, sekalian saya promosi, ini buku yang diterbitkan oleh lembaga saya. Ini di dalamnya ada sebuah kata-kata yang ditulis oleh Rocky Gerung, dia dosen filsafat UI. Saya bacakan ya, karena nggak ada di sini. Petikannya gini, tubuh adalah pemberian Allah, dimaksudkan untuk melanjutkan kehidupan. Dalam niat alamiah itu, seksualitas bertumbuh. Tetapi kemudian peradaban tiba untuk mengatur. Maka tubuh menjadi tubuh yang diatur oleh politik, oleh tradisi, oleh ilmu, oleh agama, oleh teknologi, oleh hukum, dan seterusnya. Tubuh ditertibkan oleh kehendak orang lain, oleh institusi. Tubuh yang diatur menjadi tubuh yang tidak otentik. Ia dimiliki, tetapi kekuasaan atasnya ada pada orang lain. Disitulah ketegangan bermula. Disitulah saya harus berjuang. Karena ada ketegangan itu, karena tubuh saya sudah bukan menjadi milik saya, tetapi menjadi milik publik. Lahir dan besar dalam keluarga Jawa. Kebetulan saya seorang Muslim yang dibesarkan dalam kultur Muhammadiyah dan menetap di wilayah Binjai, Sumatera Utara, membuat saya tidak cukup banyak mendapatkan informasi tentang diriku sendiri. Sejak kecil saya tumbuh dan mungkin sama dengan anak-anak lain, tetapi rupanya ada perbedaan yang saya rasakan dengan anak-anak yang lain. Mampu mencintai laki-laki yang tidak mungkin dimiliki oleh laki-laki lain. Awalnya saya tidak pernah menyadari bahwa diriku berbeda dengan orang lain. Sehingga ketika ditanya seseorang, siapa pacar kamu? Dengan cepat saya mengatakan bahwa saya mencintai laki-laki, bukan mencintai perempuan. Ungkapan itu begitu saja mengalir saya ucapkan tanpa ada rasa takut dan beban. Karena saat itu saya tidak mengetahui bahwa laki-laki mencintai laki-laki sebagai sesuatu yang salah. Saya mungkin hampir sama dengan anak-anak lainnya. Rasa cinta itu muncul dan tumbuh begitu saja tanpa pernah tahu kapan hadir. Termasuk rasa cinta secara seksual hampir tidak pernah berubah dalam hidupku. Gejolak keinginan untuk mencintai laki-laki terus tumbuh walau rasa itu pernah saya bunuh. Awalnya rasa itu saya anggap hal yang wajar. Ketika saya berumur 11 tahun, mungkin sekitar kelas 4 SD, untuk pertama kalinya saya merasakan sesuatu yang sangat bahagia sekali. Karena untuk pertama sekali saya bersetubuh dengan seorang laki-laki dewasa. Ingat, ini bukan praktek paksaan orang dewasa kepada anak-anak, tetapi ini praktek pemaksaan anak terhadap orang dewasa. Jadi saya yang proaktif. Karena bukan orang dewasa tersebut yang proaktif, tetapi justru sang anak saya itu yang menginginkan terjadinya praktek sejenis tersebut. Udah tahu kan jawabannya, karena dia laki-laki yang kita manis. Mungkin, tapi tidak suka baca filsafat ternyata. Mungkin dalam konteks sekarang orang dewasa tersebut akan dikenakan sanksi pelanggaran terhadap hak anak. Pada saat itu justru saya yang sangat agresif dan lebih eksploitatif pada orang dewasa tersebut. Dari pengalaman itulah saya selalu bertanya, apakah seorang anak tidak berhak menikmati seksualitasnya? Bagaimana kasusnya ketika seperti yang saya alami ini? Rasa ingin dicintai oleh seorang laki-laki terus tumbuh pada diri saya. Tetapi kemudian saya pelan-pelan kubur ketika pertama kali mengetahui bahwa mencintai sejenis sesuatu yang dilarang oleh agama. Saat itu ketika sekolah menengah pertama, masa itulah diri saya mulai menutup dengan rapat kepada lingkungan sekitar, termasuk dengan kawan-kawan sekolah. Gejolak cinta dan seksualitas anak remaja saya bunuh dan saya kubur dalam-dalam. Padahal ketika teman-teman saya mampu dengan bebas mengekspresikan cintanya, dia bisa mengganggu teman-teman ceweknya. Saya hanya saya suka sama laki-laki itu, tapi saya tidak berani mengekspresikan itu. Tapi justru rasa minder pada pihak lain terus muncul. Apalagi dengan penampilan diri saya sebagai laki-laki yang feminin. Bullying sebagai bencong, banci, wadam, terus saya dapati ketika saya sekolah.
Sehingga momen-momen sekolah di SMP dan SMA sebagai sesuatu yang sangat mengeningkan buat saya, terutama 6 bulan pertama untuk masuk sekolah. Situasi ini sangat memberi pengaruh besar pada hidup saya karena menjadi tak mampu berkembang dan beraktivitas secara bebas di sekolah seperti aktif di pengurus OSIS misalnya. Rasa minder dan ketakutan dihina atau dibullying membuat saya memilih untuk tidak mau bergabung di kegiatan apapun di sekolah. Belum lagi harus berhadapan dengan kegiatan-kegiatan olahraga di sekolah. Guru olahraga selalu membedakan kemampuan siswa secara biner, laki-laki dan perempuan. Aktivitas laki-laki akan diminta melakukan hal-hal yang lebih berat, sedangkan perempuan lebih ringan. Biasanya laki-laki sudah mengguling-guling, gitu ya, memutar-putar. Untung saya mempunyai kemampuan berlari lebih baik dari yang lain. Itu kelebihan saya. Kalau suruh lari cepat sekali. Tapi kalau suruh mutar-mutar itu, saya pernah muntah ya. Selain kemampuan saya menguasai bidang ilmu matematika, bidang yang banyak anak tidak menguasai. Karena pelajaran itulah yang biasanya sedikit membantu saya menghubungkan dengan teman-teman yang lain, sehingga semuanya sedikit cair. Jadi kalau ada yang mengganggu itu nggak gue ajarin matematika, lu nggak gue juga contohin. Jadi lama-lama dia baik. PR matematika nyontek sama Toyo. Pelajaran yang paling nggak disukai dan dianggap memberatkan itu pelajaran yang paling saya sukai. Akibat hidup yang sulit tumbuh kembang dengan apa yang saya suka dan minati, ada tembok besar yang sulit saya tembus ketika sistem yang menghadang tumbuh kembangku. Keinginan dan jiwa seni yang ada dalam diri saya sulit tumbuh dengan baik pada hidup saya. Keinginan menjadi seorang penari tradisional, saya dari dulu suka menari. Desainer hanya bisa saya mimpikan dan bayangkan sendiri saat itu. Semua tidak mungkin saya bisa wujudkan karena sistem yang sulit saya lawan. Belum lagi keluarga juga tidak memahami kekhasan saya sebagai seorang laki-laki yang feminin, sesuatu yang punya potensial sendiri. Tentunya saya sekarang bersama organisasi pendamping Sri Kendes yang ada di depan itu. Itu usaha itu dan itu desain saya, jadi saya yang lancar. Jadi yang sudah terbunuh masa kecil, saya temukan kembali sekarang. Makanya penting juga belajar. Tumbuh dengan tekanan di sana sini sebagai laki-laki feminin bukan perihal yang mudah buat saya. Pencarian terus dilakukan. Bahkan pada titik putus asa, kenapa saya berbeda dengan yang lain? Semua itu terus saya pendam. Ketika kuliah, ada rencana menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Tujuannya cuma satu, berubah menjadi heteroseksual dan kemudian menikah secara heteroseksual. Hampir 5 tahun, tetapi rasa itu, jadi 5 tahun saya pacaran dengan perempuan, tapi rasa itu seperti hubungan persahabatan biasa. Tak ada rasa secara seksual apapun saya rasakan terhadap perempuan itu. Mungkin dia adalah perempuan yang menganggap saya adalah laki-laki yang paling soleh karena selama 5 tahun tidak pernah menciumnya. Semuanya hambar tanpa ada magnet secara seksual pada diri saya, pada sang kekasih saya yang perempuan itu. Akhirnya saya harus berani mengakhiri hubungan itu. Alasannya karena kekasih saya juga berhak menjalani hidup bersama yang lain. Kebingungan itu dan pergulatan hidup terus saya jalani dari mulai SMP sampai saya selesai studi sarjana di Banda Aceh. Hampir separuh hidup saya habiskan untuk melindungi, menutupin, mempertanyakan seksualitas saya sendiri. Padahal jika energi itu digunakan untuk hal yang produktif, mungkin saya akan lebih besar bisa berkontribusi pada bangsa ini. Kalau saya tidak berkontribusi berkembang ya, saya akan menjadi desainer atau menjadi penari di tingkat internasional. Tapi saya habis waktu saya untuk melakukan ini. Tahun 2001 mungkin bisa dikatakan pintu masuk saya memasuki dunia baru, dunia yang luas dalam melihat dunia. Pada saat itu saya diterima di sebuah organisasi sosial dari Amerika yang bekerja untuk pemberdayaan masyarakat desa. Padahal saya sendiri sama sekali buta soal organisasi, tidak punya pengetahuan sama sekali tentang gerakan sosial dan organisasi sosial. Alasannya seperti yang saya ungkapkan di atas tadi. Ada rasa minder ketika harus berhubungan dengan orang baru. Jadi saya nggak mau masuk ke OSIS karena nanti saya akan ditertawakan oleh orang-orang di kelas lain. Cowok Banji Benjo.
Melalui lembaga sosial itulah, namanya Helper Internasional, saya akhirnya bersentuhan pada isu-isu keberagaman maupun gender. Jadi saya dididik waktu itu, ditempatkan di tempat-tempat petani-petani miskin, peternak-peternak miskin yang kebetulan orang Kristen dan punya ternak babi. Saya dokter hewan ya, jadi saya pusing, nanti saya harus ngajari mereka beternak babi. Padahal saya pegang babi nggak boleh. Pusing, stres saya. Melalui sesuatu yang tidak pernah terbayang dalam hidup saya, inilah titik balik hidupku melihat diri maupun dunia yang tidak pasti. Berbagai refleksi hidup, diskusi, dan buku menjadi teman sehari-hari saya bekerja. Dari situlah pelan tapi pasti saya bersentuhan dengan isu seksualitas dan keberagaman agama. Isu yang selama ini menghantui hidup saya sebagai gay yang pendosa. Dunia LSM membuat saya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini saya cari dan bingungkan. Pelan tapi pasti saya mulai bisa urai diri saya sendiri dan mencari tahu, menjawab ketakutan-ketakutan akan doktrin agama tentang homoseksual. Berbagai tulisan pemikiran Islam progresif seperti website Islam liberal maupun isu-isu perempuan di jurnal perempuan menjadi salah satu rujukan yang setiap hari saya baca untuk saya dalami. Dari situlah saya berkenalan melalui tulisan tokoh-tokoh Islam yang berpandangan lebih terbuka tentang isu-isu keberagaman. Sampai akhirnya di tahun 2004, saya mulai menemukan pola pikir diri saya sendiri. Saya paham tentang diri saya, tentang seksualitas saya. Saya seperti menemukan hidup baru saya sebagai laki-laki gay yang muslim. Saya bangga menjadi gay dan saya bangga menjadi muslim. Sesuatu yang selama ini saya cari bertahun-tahun akhirnya mulai terungkap siapa saya. Sampai saya mendalami bidang sosiologi membuat saya semakin yakin bahwa apa yang terjadi pada diri saya, masyarakat, ada pengaruh besar dari konstruksi sosial, sistem yang membentuk sehingga saya merasa ketakutan selama ini. Ruang politik kekuasaan, termasuk soal seksualitas saya yang dihinakan itu semua ruang publik yang harus saya rebut dan saya wacanakan terus-menerus. Tetapi penemuan itu tidak serta-merta membebaskan saya dari kekerasan dan diskriminasi dari lingkungan sosial. Justru saya harus menghadapi sesuatu yang sangat sulit sekali dalam hidup saya, sepanjang hidup saya, sepanjang sejarah hidup saya. Tahun 2007, saya mengalami pengalaman yang paling menyakitkan dalam hidup saya. Sebagai gay yang telah menemukan diri saya, yang bangga sebagai gay dan sebagai muslim, saya mengalami kekerasan dan perkosaan secara seksual oleh masyarakat dan aparat negara, yaitu polisi. Saya dan pasangan sendiri saya dipermalukan di depan publik dengan cara saya ditelanjang. Saya dipaksa oral, saya dikunci, saya ditodong senjata, saya diguyur air. Polisi dan masyarakat marah karena saya mengandukasi sejenis di tanah Serambi Mekah di Banda Aceh. Hujatan sebagai pihak yang mengotori kesucian Aceh dilontarkan kepada kami. Mereka merasa terhina atas seksualitas saya, atas tubuh saya, atas kenikmatan saya, atas hasrat saya, sehingga mereka merasa punya hak melakukan kekerasan dan perkosaan pada saya, pada tubuh saya, pada seksualitas saya, pada otoritas keberanian saya. Kejadian itulah yang memungkinkan saya akhirnya harus berjuang pada isu-isu LGBT. Saya meninggalkan isu-isu pemberdayaan dalam isu peternakan dan pertanian. Kejadian itulah yang memutuskan saya untuk meninggalkan bidang pemberdayaan bagi peternak kecil dengan berganti haluan pada isu seksualitas. Kejadian itu juga yang membuat saya harus pindah ke Jakarta. Sesuatu yang belum pernah saya pikirkan dan rencanakan sebelumnya. Dari situlah saya mulai merintis dari awal sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak seksualitas tersebut. Pikiran saya hanya satu, agar apa yang saya alami, kekerasan dan perkosaan yang itu tidak saya alami dan kawan-kawan LGBT alami lagi di Indonesia. Perjuangan hak-hak untuk kesetaraan bukan sebuah perjuangan yang mudah. Kalau selama ini saya bekerja untuk isu petani dan peternak, tidak ada tekanan sosial.
Bahkan saya dianggap sebagai hero, sebagai pahlawan oleh publik karena saya membantu para petani miskin dan peternak miskin di pedesaan. Tetapi ketika saya bekerja pada isu seksualitas, lekatan amoral, bejat ditempelkan pada saya. Jadi jangan ditanya, ancaman, bunuhan, hampir setiap hari saya terima di Twitter dan di Facebook. Saya sadar bahwa ini saya sedang bertarung untuk melawan dan merebut sistem yang sangat homofobik sehingga perlu saya perjuangkan. Baik itu pandangan agama maupun sistem sosial politik negeri ini. Kesulitan dan tantangan itulah justru menjadi tantangan hidup sebagai warga dunia. Karena saya punya kesimpulan pada titik akhir, sehormat-hormatnya manusia ketika dia berani jujur tentang hidupnya sendiri dan berkontribusi pada peradaban yang baik pada manusia lainnya. Karena apa yang terjadi di negara-negara yang demokratis, adil dan setara seperti Eropa dan Amerika, saya pikir itu tidak datang tiba-tiba, tidak datang dari langit. Semua perlu diperjuangkan. Semua perlu pengorbanan segala sumber daya, darah, baik waktu maupun sumber daya lain. Karena perubahan hanya bisa terjadi kalau makin banyak orang-orang yang mampu menyerahkan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan keadilan itu. Saya percaya mimbar ini berkontribusi untuk perjuangan keadilan teman-teman LGBT. Karena perubahan hanya bisa terjadi kalau makin banyak orang-orang yang mampu menyerahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan keadilan itu. Baik itu kelompok LGBT sendiri, kelompok agama, budayawan, tokoh masyarakat umum maupun politikus. Karena saya berkeyakinan bahwa keadilan itu tidak pernah datang dari langit, tetapi harus diperjuangkan. Untuk itulah mengapa saya ada di ruangan ini, berbagi pengalaman hidup sebagai seorang gay muslim yang sekaligus menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Waktu di LK katanya galak banget ya. Ternyata di sini terharu juga.